Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junastri dari kelompok 6 EKIS 6B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal ilmiah dengan tema Problematika Tata Kelola Wakaf yang berjudul Problematika Tata Kelola Wakaf di Lingkungan Muhammadiyah Aceh, volume 16, nomor 1, bulan Agustus 2016, yang ditulis oleh Muharrir Asy'ari dari Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Tujuan penelitian dalam jurnal ini yaitu untuk mengungkap akar permasalahan tata kelola wakaf yang ada di lingkungan persyarikatan melalui studi lapangan. Poin pertama yaitu orientasi wakaf Muhammadiyah. Pemahaman Muhammadiyah tentang wakaf yaitu bahwa wakaf itu harus produktif, yang dapat memberikan manfaat secara terus-menerus dan maksimal untuk umat, dengan cara menahan harta tidak dijual atau tidak dialihkan ke pemilikannya. Poin kedua yaitu fakta tata kelola wakaf. Secara umum, tata cara perwakafan sudah dilaksanakan sesuai dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang tentang Wakaf. Namun, dalam faktanya, Muhammadiyah Aceh belum juga maksimal dalam memanfaatkan harta wakaf karena belum mampu memenuhi keinginan dalam pemberdayaan wakaf secara total yang melibatkan seluruh potensi umat sesuai amanat. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan ada beberapa bentuk kasus atas tanah wakaf yang dihadapi persyarikatan di seluruh Aceh, yaitu antaranya: pertama, terjadi peralihan fungsi atas tanah wakaf yang pada mulanya diperuntukkan sebagai masjid tetapi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan lain, walaupun sebelumnya Nasir sudah memberitahukan peralihan fungsi tersebut kepada wakif, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kedua, tanah wakaf tidak memiliki sertifikat atau surat keterangan wakaf. Kemudian, karena kenaikan nilai ekonomis dan letaknya yang strategis, tanah dikuasai kembali oleh ahli waris wakif. Yang ketiga, klaim pihak penyewa tanah wakaf dan bangunan di atasnya bahwa tanah atau bangunan itu telah menjadi miliknya. Yang keempat, tanah wakaf termasuk isi bangunan yang ada di dalamnya terbengkalai, tidak dikelola dengan baik. Yang kelima, tanah wakaf yang telah menjadi amal usaha persyarikatan dikelola individu atau beberapa orang di luar koordinasi pimpinan Muhammadiyah, sehingga pengelolaan penjualan sebagiannya sampai pada alih fungsi tidak diketahui oleh pimpinan Muhammadiyah. Yang keenam, tanah wakaf berisi bangunan yang dipinjamkan untuk pengelola amal usaha Muhammadiyah secara individual. Ketika si pengelola meninggal, ahli warisnya tidak mengetahui bahwa tanah tersebut milik persyarikatan, sehingga diagunkan ke pihak perbankan. Dan yang ketujuh, harta tanah wakaf berkembang dengan baik dan produktif, sehingga masyarakat di luar Muhammadiyah ingin mengelolanya. Menurut penulis jurnal ini, beberapa masalah inti pengelolaan wakaf di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah Aceh adalah masalah profesionalitas dan sertifikat tanah wakaf. Jadi, dapat disebutkan bahwa di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah Aceh, wakaf sebetulnya sudah diusahakan dikelola dengan baik, tetapi masih sangat sederhana, masih dalam bentuk menjaga agar harta wakaf tidak hilang. Bahkan lebih banyak hanya sekedar memenuhi persyaratan administrasi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh tidak jelasnya mekanisme kerja
tata kelola wakaf yang dibangun di majelis wakaf dan kehartabendaan dan penempatan personil yang duduk di dalam majelis tidak diukur dengan profesionalisme. Akibatnya, banyak harta wakaf persyarikatan terbengkalai, bahkan menjadi lahan sengketa dengan pihak lain. Tujuan sesungguhnya dari wakaf yaitu mengembangkan dan mendistribusikan harta kepada umat, dapat dikatakan belum dilakukan dengan sungguh-sungguh. Diakui bahwa pemetaan dan pengelolaan wakaf di lingkungan Muhammadiyah Aceh lebih rapi dan transparan dibanding Kementerian Agama Provinsi Aceh dan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya di Aceh. Namun demikian, jika dikaitkan dengan ciri khas Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan, kondisi data dan tata kelola wakaf persyarikatan tersebut masih diperlukan penataan dengan manajemen modern yang berorientasi pada tujuan ideal wakaf, yaitu kelanggengan kesejahteraan. Karena sifat harta berkembang terus-menerus, fungsi harta wakaf yang cenderung lebih berat pada wakif dalam bentuk pahala yang mengalir terus-menerus harus lebih diarahkan pada manfaatnya, yaitu untuk umat. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu jurnal ilmiah ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.